sahabat yang namanya Sauban. Pernah mendengar Bapak Ibu? Luar biasa ini Sauban. Ya. Apa karakter sahabat Rasulullah SAW yang ini? Yang pertama, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya. Karakter yang kedua, dia datang ke masjid itu, ke Masjid Nabawi sebelum adzan. Coba. Yang ketiga karakternya, dia selalu mengambil di shaf yang pertama. Ya. Dan dia lakukan bertahun-tahun semacam ini, sehingga menjadi karakter, sehingga Rasulullah SAW mengetahui tentang karakter sahabat-sahabatnya. Ya. Dan saya pikir ini adalah sungguh luar biasa. Sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sa'ban ini sungguh luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati indal fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat hidup, nikmat sempat, dan bisa menghadiri majelis taklim yang semacam ini, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Ini adalah satu nikmat yang sungguh luar biasa. Ya. Jadi nikmat sempat ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah kullu nafsin dha'iqatul maut, terus kira-kira bagaimana Ibu? Tidak ada sempat lagi. Ya. Usia boleh tua, usia boleh bertambah, tapi bertambahnya usia kita ini seharusnya bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita ini sering kita mendengarkan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pintar panjenengan Bu. Namanya berlomba, kira-kira kalau misalnya untuk mendekati finish itu kira-kira bagaimana? Semakin loyo atau semangat? Semakin semangat. Kita ini dalam berlomba Bapak Ibu. Ya. Kita ini mau menuju finish. Tapi finishnya kita nggak tahu kapan finishnya ini. Apa finishnya? Yaitu masalah kematian itu adalah finish. Ya. Sehingga mari kita lebih bersemangat terkait dengan masalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena untuk melaksanakan ini adalah sangat berat sekali.
Man ahya bisunnati indal fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid. Barang siapa yang dia itu berpegang teguh dengan sunnahku di saat manusia penuh dengan kefasatan dan kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya 100 orang mati syahid. Masya Allah. Kira-kira sekarang ini kemungkaran banyak apa boten? Subhanallah. Ya. Kemarin data terkait dengan masalah untuk anak-anak sekarang ini, khususnya kaum remaja, bahwa sekarang sudah banyak terkait dengan masalah bayi yang terbuang. Ya, di mana-mana kadang-kadang ditaruh di depan rumah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mumpung kesempatan ini kita masih hidup, kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa hadir semacam ini sungguh luar biasa. Nikmat yang sungguh luar biasa. Duduknya kita dalam satu majelis semacam ini adalah ada nilai ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keterangan disebutkan barang siapa yang dia duduk dalam satu majelis, ada seruan dari langit yang kita tidak bisa mendengarkan. Seruan ini luar biasa. Ya. Apa seruan itu? Allah kabarkan kepada kita bahwa kesalahan-kesalahanmu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian karena itu diganti dengan kebaikan, maka innal hasanati yudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, mudah-mudahan niat kita datang satu majelis embun pagi ini, ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berpikir, kita duduk dalam satu majelis ini berpikir sama-sama, saling nasihat menasihati, mengingatkan satu sama yang lain. Hari ini saya ditugaskan untuk mengingatkan, ya, karena saya itu banyak salah. Karena Ustadz Purnomo ini ketemu di Masjid At-Taqwa Pak Yunus embun pagi ya, tanggal 23 insya Allah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ingin saya sampaikan kaitannya dengan masalah judulnya yaitu getun. Getun ya. Kenapa getun itu? Menyesal. Kalau bahasa Maduranya, apa bahasa Maduranya getun? Geton. Karena saya orang Madura. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menyesal ini pasti orang menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kepada kita, dan ini adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Tidak ada satu kitab yang lain mengabarkan tentang bagaimana kehidupan setelah mati. Tidak ada kitab yang lain mengabarkan bagaimana nanti kehancuran masalah dunia. Ya. Tapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semuanya, ini wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kalau kita resapi di dalam surat Al-Infitar itu, idza samaun fatarat. Apa itu? Ketika bulan ini telah terbelah. Ya. Dan itu ketika semacam ini adalah perkara yang pasti. Sehingga inilah kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk penyesalan manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan melihat di dalam surat Sajdah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirmankan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, gambaran manusia bahwa nanti manusia semuanya akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihah inna muqinun.
Alangkah menduduk, alangkah malunya manusia nanti di hadapan Allah. Orang-orang yang berdosa dia akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal sholiha." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, untuk apa kamu kembali ke dunia? Padahal dulu kamu sudah saya berikan kehidupan, sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kamu masih membangkang saja. Yang kamu turut hawa nafsunya saja. Ya. Farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Aku yakin ya Allah, setelah aku melihat, setelah aku mendengarkan bagaimana kau memberikan satu balasan, farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Aku yakin ya Allah, untuk melaksanakan satu amal soleh. Bapak Ibu yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, mari Bapak Ibu, mumpung kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dan pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan meninggalkan dunia ini, apakah Allah Subhanahu wa taala melihat yang jenggotnya putih? Enggak. Siapapun pasti mati. Ya. Maka sebelum kita menyesal nanti di hadapan Allah, Bapak Ibu, ayo farji'na na'mal sholiha, melakukan satu kebaikan dan kebaikan. Ya. Siap kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah. Niatkan semuanya perkara yang baik dengan baca basmalah. Siapakah orang-orang yang getol itu? Siapakah orang-orang yang menyesal itu? Apakah orang-orang yang taat saja? Enggak. Orang yang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Ya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga pun menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak maksimal untuk melaksanakan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dicontohkan dalam kehidupan para sahabat. Penyesalan-penyesalan orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicontohkan dalam kehidupan sahabat. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kaitannya dengan masalah sahabat yang namanya Sauban. Pernah mendengar Bapak Ibu? Luar biasa ini sahabatnya. Ya. Apa karakter sahabat Rasulullah SAW yang ini? Yang pertama, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya. Karakter yang kedua, dia datang ke masjid itu, ke Masjid Nabawi sebelum adzan. Coba. Yang ketiga karakternya, dia selalu mengambil di shaf yang pertama. Ya. Dan dia lakukan bertahun-tahun semacam ini. Sehingga menjadi karakter, sehingga Rasulullah SAW mengetahui tentang karakter sahabat-sahabatnya. Ya. Dan saya pikir ini adalah sungguh luar biasa. Sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sauban ini sungguh luar biasa. Apa luar biasanya? Rumahnya itu jauh. Ya. Dikatakan dalam suatu keterangan, begitu sholat subuh, kemudian Rasulullah SAW melihat jamaahnya. Biasanya Sauban ini ada di shaf pertama pojok sebelah kanan. Begitu dilirik loh pojok sebelah kanan, kok masih kosong. Rasulullah sampaikan, adakah yang tahu tentang kabar Sauban? Adakah yang tahu bagaimana kondisinya Sauban? Maka tidak ada yang tahu. Tunggu sebentar. Tidak usah ngenteni tit buru komat. Kalau kita kan dengan tit baru komat. Di Masjid Baitul Makmur juga gitu. Tit komat. Di Masjid Taqwa sama. Tit komat. Ya. Tunggu sebentar. Setelah beberapa menit, kemudian belum datang juga, maka iqamah. Begitu selesai sholat subuh, Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat, adakah yang tahu di mana rumahnya Sauban? Maka salah satu sahabat Rasulullah SAW, saya tahu ya Rasul.
kita ke sana. Ini kalau misalnya takmir, ini harus paham semacam ini. Ya, kalau ada salah satu jamaah di antara masjid di antara jamaah itu yang tidak hadir, cobalah ketua takmir mengikuti apa yang dicanangkan Rasul. Di mana Pak Pur ini kok tidak hadir? Ya. Kalau kebiasaan di masjid saya, di lingkungan saya, setiap jamaah itu yang misalnya akan bepergian, izin kepada takmir masjid atau kepada salah satu jamaah. Kenapa? Supaya tahu kondisinya. Di mana Pak Pur ini? Oh, dia lagi umroh. Oh, berarti semuanya tahu. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian mendatangi rumahnya Sa'ban. Di riwayat itu disebutkan perjalanan 2 jam. Masya Allah, ini yang luar biasanya. Ya. Begitu diketuk rumahnya oleh Rasulullah SAW, kemudian yang menjawab adalah istri Sa'ban ini. Kemudian disampaikan, saya kok tidak melihat suamimu di Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, tadi malam dia sudah meninggalkan dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kemudian begitu selesai Rasulullah SAW mau pamit, kemudian istri sahabat ini dia menyampaikan, ya Rasulullah, ada beberapa perkara yang saya tidak faham kaitannya dengan apa yang diucapkan oleh sahabat. Begitu dia akan meninggalkan dunia ini, dia akan mengatakan, ya, yang disebutkan 3 perkara ini. Apa yang disebutkan? Kurang jauh. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kok tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya? Baru Rasulullah SAW menyebutkan, menjelaskan kepada istri sahabat Rasulullah SAW itu tadi. Kalau misalnya kita melihat di dalam surat Al-Qaf ayat 22, nanti bisa kita melihat di sana Bapak Ibu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka idaka wa basaruka al-yawmal hadid, kata Rasulullah SAW. Rasulullah membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang artinya sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian. Kelalaian terhadap apa? Terhadap apa yang kita kerjakan. Dikira itu cuma biasa-biasa saja, gak ada apa-apanya. Ya. Kemudian kami sikap, kata Allah Subhanahu wa taala, kami hilangkan kaitan penutup antara matanya, langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan kita, ya Allah. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakaratul maut, maka ditunjukkan apa yang diperbuat oleh kita, apa kebiasaan kita, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Sa'ban ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia mengatakan, kurang aduh. Ya. Kenapa demikian? Dia menyesal. Karena semua ganjaran dan perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti apa bentuk ganjaran atau surga yang ditempati nanti dengan apa yang sudah dikerjakan oleh sahabat. Dari langkah-langkahnya. Kalau kita sekarang belum yakin, ya, belum yakin katanya dengan ini. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya, dan ditunjukkan di mana surga yang akan ditempati katanya dengan langkah-langkah kita ke masjid. Maka Sa'ban ini adalah menyesal. Begitu tunjukkan yang perjalanan sekitar 2 jam. Ya, kalau kita ini kadang-kadang rumah kita mepet dengan masjid, tapi kira-kira loh,
takoni kira-kira keri dewe. Kenapa Mas Bub? Karena meremehkan. Oh, si adzan mari ngono, si biasane kan 12 menit. Oh, si mari ngono kah? Dan mari ngono dan mari ngono. Ya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala katanya dengan langkah-langkah semacam itu, maka Thauban ini dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya akan perbanyak seharusnya waktu itu. Kalau kita mengeluh. Bapak Ibu yang saya cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diucapkan, kenapa kok tidak yang baru? Kebiasaan Thauban ini, begitu dia perjalanan dari rumah menuju masjid, dia selalu memakai 2 pakaian. Yang satu itu yang bagus, yang di luar yang tidak bagus. Ya. Sehingga begitu di perjalanan ketemu dengan orang yang kedinginan, ya seperti saya ini, jaket ini kita lepas, dikasihkan. Dan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ganjarannya, tentang kedudukannya nanti di surga dengan jaket yang tidak bagus. Maka menyesal Sa'ban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengucapkan, kenapa kok tidak yang baru? Ya. Yang ketiga yaitu tentang makanannya yang biasa ya dia gunakan, bekal yang dia persiapkan, ya, roti yang begitu panjang kemudian dikasihkan separuh, minumannya susu yang dia dapatkan dia kemudian dikasihkan separuh kepada orang yang kelaparan. Itu pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ganjaran atau pahala dan kedudukan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga mana dengan roti yang separuh itu. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyesalan orang yang takwa saja adalah semacam itu. Karakter yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Thauban ini, tentang sholat yang sungguh luar biasa. Tapi bagaimana dengan kita Bapak-bapak? Kira-kira ya, karakter yang dicontohkan oleh Thauban ini apakah bisa membekas dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ya. Siapkah kita itu meniru dengan Thauban? Siapkah Bapak Ibu kita meniru sama Thauban seperti itu? Penuhi masjid takwa yang sudah bagus. Tapi begitu saya datang ke sana, subhanallah, penuh luar biasa parkiran nih. Ya. Karena parkir ke belanja ke sana. Tapi alhamdulillah. Tapi begitu saya lihat Ustadz Purnomo dia mengadzan semacam itu datang, yang saya tahu beberapa kali saya sholat ke sana, ya itu saja. Ya. Kenapa kita tidak yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW? Kenapa kita tidak yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Ya. Kalau sahabat Rasulullah SAW begitu dia tanya kepada Rasulullah SAW, langsung dia itu amalkan. Dia dengar, langsung diamalkan. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW, akhbirni bi'amalin wahidin adkhulu bil jannah. Ya, ini sahabat Rasulullah SAW tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang satu amal yang karenanya saya dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadilah muadzin. Satu. Ya Rasulullah, saya gak mampu untuk menjadi muadzin ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Maka jadilah imam. Gak bisa ya Rasulullah, maka kamu raih shaf yang pertama. Ya. Maka amalan ini, pertanyaan sahabat Nabi SAW ini bukan cuma tanya saja, langsung dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Salah satu yang mempraktekkan adalah sahabat Nabi SAW yang tadi, Thauban, luar biasa. Dia tidak mampu untuk menjadi imam, dia tidak mampu menjadi muadzin, tapi dia langsung raih shaf yang pertama. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan kepada kita,
Kalau sekiranya manusia tahu tentang pahalanya, tentang keutamaan saf yang pertama, maka semuanya akan berebut ke sana. Tapi kenapa kita tidak berebut sekarang ini? Kenapa kita tidak penuhi masjid-masjid kita ini? Begitu panggilan adzan, kadang-kadang kita masih nyantai-nyantai saja. Ya. TikTokan, keruatan, omahnya dek masjid, TikTokan, masya Allah. Ya. Si rokokan, mudah-mudahan sini tidak ada yang rokokan. Kira-kira Bapak Ibu siap nggak kita mengikuti karakter sahabat ini? Siap nggih? Mulai nanti duhur, coba kita awal datang ke masjid. Ya. Siap kira-kira? Bapak-bapak? Siap nggih? Udah jawab, kira tuh apot kita. Siap nggih? Siap nggih? Kalau misalnya di pelatihan itu, kalau saya bilang siap, ini enggak siap. Tanya sekali lagi, saya tanya, siap kira-kira Bapak Ibu? Siap, alhamdulillah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Ya. Karena keutamaan kita sering mendapatkan ilmu semacam itu Bapak Ibu. Keutamaan kita berada di shaf yang terdepan. Kalau di masjid kampung saya sana, di Lumajang, ada namanya Masjid Al-Huda namanya. Itu satu shafnya sekitar 70 orang. Masjidnya besar. Ya, 70 orang. Pernah saya hitung kalau saya pulang kampung. Orang datang itu, begitu dia datang karena dia faham kaitannya dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu karena imannya dan yakinnya kepada apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka shaf pertama itu sudah penuh. Jadi dia sholat sunnah itu sudah di depan. Ya. Kalau kita, masya Allah, sholat sunnah di pinggir, buri. Ya. Jarang kalau misalnya di depan itu. Apalagi kalau sholat Jumat, golek sendenan, ya, golek sendenan. Terus biasa nih ngantuk. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan kita datang di masjid ini sungguh luar biasa. Di awal semakin banyak kita meninggal berada di dalam satu masjid, maka kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah banyak sekali. Ya. Kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan banyak sekali. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran kaitannya dengan masalah diri kita semuanya. Ya mudah-mudahan pulang dari kajian Ambon pagi ini, begitu nanti saya lihat misalnya pas mampir di Masjid Taqwa, wih penuh luar biasa ini. Ibu-ibu ini, wih langsung sampai nang teras-teras gitu. Kira-kira yang seneng semacam itu siapa Bapak Ibu? Pertama, orang yang paling banyak korban terhadap masjid itu. Siapa yang mewakafkan semuanya itu akan menjadi senang. Karena apa? Semakin banyak keuntungan dia dapatkan. Karena ada satu dulu pernah waktu saya di Maluku, orang mewakafkan kaitannya dengan sama dengan Masjid At-Taqwa semacam ini. Tapi masjid itu, musola itu tidak dipakai dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga terlantar begitu saja. Karena tidak merasa untung, maka diambil kembali, dialihkan, jangan musola. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, amalan-amal dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Ya.
Dan kita Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu janji yang sungguh luar biasa. Sekecil apapun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun menurut kita yang dianggap remeh temeh semacam itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sungguh luar biasa. Ya, jangankan kita menganggap remeh tentang senyum saja. Ya. Jangan kita menganggap remeh tentang kita itu nyapu masjid. Ya. Sehingga ada satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang wanita yang biasanya dia itu membersihkan masjid, kemudian dia meninggal. Apa jawab Nabi? Di mana si fulan kok tidak ada? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya? Malam-malam saya sungkan dan itu membangunkan. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita sempatkan diri kita untuk bagaimana meraih satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, cobalah nanti satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dan kita tidak digolongkan dengan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cepat nanti panjenengan lihat ya di dalam surat Al-Fatir ya, yaitu ayat yang ke-29. Nanti dipirsani ya, dengan waktu masih ada waktu ya. Nanti kita lihat terkait dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir ayat 29. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ini sungguh luar biasa. Nanti kita lihat di rumah terkait dengan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yang disebutkan di sini adalah innalladzina yatlunal kitab. Ya, yatlunal kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Ini baik berinfak dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tiga amalan ini yang suatu perdagangan yang tidak bakal merugi. Ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga, infak, baik dalam terang-terangan maupun sembunyi. Inilah satu perdagangan yang tidak bakal merugi. Ya. Kita koreksi dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Ya. Kadang kita itu, kalau orang-orang dulu, abah saya itu menyarankan setiap hari itu membaca Al-Quran. Sehingga setiap tetangga-tetangga itu selalu habis maghrib ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetangga sebelahnya juga demikian. Ya. Interaksi kita dengan Al-Quran
Kalau kita lihat sekarang, itu sungguh luar biasa, jauh dan jauh. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab. Ya. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Adakah di antara kita yang satu hari kadang-kadang tidak berinteraksi dengan Al-Quran? Banyak, Bapak Ibu. Kira-kira membaca Al-Quran mungkin satu lembar sudah kesel. Tapi kalau misalnya melihat HP, satu hari penuh. Ya. Kenapa kita itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran dalam membaca Al-Quran? Kita biasakan di rumah kita dengan membaca Al-Quran. Ya. Siap kira Bapak Ibu? Insya Allah ya. Ya. Karena ini adalah perintah Allah, agar kita nanti tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu petunjuk kepada kita, innal ladzina yatlunal kitab Allah. Baca dan baca Al-Qur'annya. Ya. Kalau di MBS ini luar biasa. Ya, sudah menjadi satu kebiasaan. Saya membayangkan bagaimana kalau misalnya anak-anak atau kita itu menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya. Setiap detiknya dia itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca kitab? Karena Rasulullah SAW juga memberikan satu petunjuk kepada kita. Ya. Di dalam satu sabdanya, Rasulullah SAW, barang siapa yang disibukkan dia itu dengan membaca Al-Quran, sehingga dia tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, berfirman, akan aku berikan kepada dia adalah yang lebih baik dari apa yang dia minta kepada Allah. Ya. Orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran akan diberikan yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan kuberikan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah anak-anakku sekalian, orang tua kalian kemudian memondokkan di MBS ini. Anak, ini luar biasa. Ya. Saya dulu juga anak yang keempat di BK Sragen. Begitu wisuda, saya tuh nangis dengan istri saya. Ya. Wisudanya sudah terasa beda sekali. Ya. HP-nya. Begitu saya peluk itu, Masya Allah, rasanya beda. Sama-sama wisuda, satu wisuda di Unbra Barwijaya. Ya. Itu rasanya beda dengan wisuda dengan anak yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Di dunia seperti itu saja saya nangis. Apalagi nanti kalau misalnya di yaumul qiyamah. Begitu kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anakku sekalian. Sudah berapa juz yang kita dapatkan? Ya. Bapak-bapak sudah berapa juz? 5 ya. Alhamdulillah. Juz berapa aja? Juz jambu. Juz. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW sampaikan kepada kita ini? Karena keutamaan Al-Qur'an ini luar biasa. Dia akan menemani kita nantinya. Begitu kita di dalam kehidupan dunia ini saja, Al-Quran sudah memberikan satu ketenangan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian begitu kita nanti meninggalkan dunia ini, sakaratul maut, maka Al-Quran akan menemani kita. Ya. Begitu kita masuk ke alam barzah, Al-Quran juga menemani kita. Begitu kita di padang mahsyar, Al-Quran menemani kita. Begitu kita dalam kondisi yang kesusahan, Al-Quran masih menemani kita.
Bahkan begitu kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an masih menemani kita. Baca sampai mana kamu bacanya, di tingkat itulah surga yang kamu dapatkan. Bapak Ibu yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, kita koreksi dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Ya. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu? Kadang kita Masya Allah jauh. Pernah saya itu tanya kepada anak-anak didik saya di SMA Negeri 1 Sampit, waktu pondok Ramadan, Masya Allah ya, ada yang tidak bisa membaca huruf. Masya Allah, wong tuamu nandi le lungo kabeh Pak, ibumu keluar negeri, bapakmu podo, terus kamu dono sing bimbing. Masya Allah, dititip nombai dibujui. Bapak Ibu yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya anak-anak kita kemudian kita tinggalkan yang semacam itu, bagaimana nanti nasib kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jam masih. Kalau dulu sana ada jamnya Pak, sekarang sudah nggak ada. Oh jatuh. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau misalnya anak-anak itu menghafal Al-Qur'an. Ya. Begitu bangganya nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu untuk selalu membaca Al-Qur'an? Siap nggih? Ya. Ada yang mengikuti one day one juz. Saya mengikuti itu dengan Ustadz Imam Fauzan, satu kelompok itu, Masya Allah, termotivasi. Ya. Kalau dulu saya tidak mengikuti semacam itu, Masya Allah, kadang 2 hari gak moco, ya biasa-biasa aja. Seminggu gak moco, ya biasa-biasa aja. Begitu nanti menjelang Ramadan baru kita sergap. Ya, baca habis itu kemudian ditaruh lagi. Jadi turunnya Al-Qur'an memang benar di bulan Ramadan. Jadi dari lemari turun, dibaca, habis itu selesai pas Syawal kira-kira dibalik nomane. Nanti turun lagi di bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan masalah tijaratan tabur, perdagangan yang tidak bakal merugi. Tadi apa? Satu, selalu membaca Al-Qur'an. Yang kedua, sholat. Ayo bareng-bareng kita ini. Ya, kita penuhi Masjid Baitul Makmur. Ya, yang imamnya Pak Edi. Ya, kadang-kadang Pak Edi ya saya kenal. Begitu saya sholat Jumat di sana, ayo Pak Yunus makan sego tiwul. Masya Allah. Ya. Tapi kalau sholat duhur saya ke sana, sholat asar pas ke sana, Masya Allah, hampir sama dengan Masjid Taqwa. Padahal dekat pasar loh. Subuh banyak ya. Tapi kenapa kayak duhur asar kok sedikit ya? Karena dia masih belum yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya. Apalagi kalau misalnya dalam hal masalah perdagangan ini ada keuntungan ini. Kalau saya tinggalkan lepas ini. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW? Atau waktu kita menjalankan ibadah haji sana, begitu dengar adzan kira-kira toko tutup. Ya, kenapa tutup? Karena dia yakin dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Pertanyaan sahabat bukan saja cuma tanya, tapi langsung diamalkan Bapak Ibu. Ya. Kabarkan kepada kami wahai Rasulullah, apa satu amalan yang bisa menyebabkan kami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukan cuma tanya saja, tapi langsung dia praktekkan, diamalkan. Kalau kita, Masya Allah, akeh takoni, terus prakteknya gimana? Engkau sih, dan engkau sih. Ya mudah-mudahan selesai dari kajian ini Bapak Ibu,
kita semakin ya ada perubahan. Ya, siap nggih? Membaca Al-Qur'annya terus paksakan. Saya pernah mendapatkan sebelum kita membaca Al-Qur'an, satu nasihat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang aku baca ya Allah bisa menaikkan derajat orang tua kami di alam barzah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kamu baca ya Allah, kau berikan kenikmatan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang kami baca ya Allah menyebabkan kesalahan-kesalahan orang tua kami kau tutup oh ya Allah. Ya Allah, dengan setiap huruf yang kami baca dari kitab-Mu ya Allah, jadikanlah ini menjadi sebab kau turunkan hidayah ya Allah. Minta dan minta sebelum kita membaca Al-Quran. Dan itu saya merasakan semakin nikmat. Kalau misalnya setan itu sudah membisiki kepada kita. Apa itu setan? Setan gepeng ya. Kalau setan kita baca Al-Quran, setan gepeng biasanya kan di samping. Kalau sudah bunyi tulit, nah, setan kotak itu kemudian kadang langsung kita canda, habis itu merambat ke TikTok dan lain sebagainya, hilang bacaan Al-Qur'annya ya. Yang saya praktekkan begitu saya sebelum membaca Al-Qur'an, kemudian saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya dan lain sebagainya ya, maka semakin nikmat, semakin bertambah. Kadang-kadang satu kali baca ya tentunya bacaan dengan tartil ya, kadang 1 juz setengah, Masya Allah, di lain waktu dilanjutkan lagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah sholat. Ayo kita benahi sholat kita Bapak Ibu ya, 1 tepat waktu ya. Yang kedua, dengan berjamaah kita tingkatkan dengan kekusukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ada satu keterangan yang menyebutkan yang tadi malam saya membacanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu wahai Muhammad, dan barang siapa yang mengerjakannya tepat pada waktunya, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga dengan jaminanku, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu ini tepat waktu, nggak diundur-undur, dia kerjakan istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara ruh dirinya dengan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku masukkan dia ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa yang tidak mengindahkan kaitannya dengan masalah perintah sholat ini, maka tidak ada jaminan baginya ya. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat sudah. Yang ketiga, infak ya. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah. Kalau misalnya kita tidak ada harta, ya tenaga kita ya. Ya mudah-mudahan kerja keras kita misalnya seperti ini di MPS semacam ini, di Embun Pagi ini menjadi satu amal soleh yang menata kursinya, kemudian nanti membereskan, membersihkan ya. Ini yang bisa menyebabkan orang-orang datang semacam ini menjadi satu pahala yang sungguh luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, panas nggih bapak-bapak nggih? Anget nggih, kulo tambah anget. Ya baik, ini waktunya sudah kurang 5 menit ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kita ya, keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali lagi menganggap remeh terkait dengan skala bentuk amal soleh dalam kehidupan kita. Dalam berumah tangga misalnya, ini sungguh luar biasa ya. Maka amal soleh dalam kehidupan kita, mari kita pelajari, kita ilmoni, sehingga amal kalau disertai dengan ilmu maka lebih tinggi ilmu, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya mudah-mudahan 3 amalan ini selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita, selalu memberikan motivasi kepada kita, sehingga nanti kita tidak akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nanti akan menyesal di hadapan Allah. Kenapa dulu saya kok tidak maksimal membaca Al-Qur'annya? Kenapa saya itu sholatnya kok mesti terlambat? Kenapa infak kok saya masih pilih-pilih yang lecek-lecek? Ya, misalnya ada beberapa uang yang ini yang bagus gitu, yang nilainya tinggi. Kenapa kita itu memilih yang kecil nilainya? Padahal kadang-kadang kita yakin bahwa itulah sesungguhnya harta kita yang sebenarnya, tapi kita masih eman-eman. Kenapa kok eman-eman? Ya, kenapa kok eman-eman ini? Padahal itu adalah harta kita yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan perubahan dalam kehidupan kita, perubahan yang semakin hari semakin baik, yang semakin hari semakin amalan itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba wa may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuka. Allahumma ja'alni hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'id barid. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah cintamu. Ya, kita rindu Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Maka taat Allah dan taat Rasul. Ya, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Rumusnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Taati Rasul, maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai kita. Kalau kita sudah cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, datang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini pas jam 7 jam saya. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita hadir tempat ini menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Dan yang penting bagaimana keluar dari sini kita perbaiki kehidupan kita semakin baik dan semakin baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.